Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Adi Seller Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu tipe serinya Oppo F7 Youth, dengan kondisi untuk touchscreen-nya sangat pecah parah teman-teman. Saya coba untuk bersihkan dulu agar terlihat jelas untuk kondisi kaca touchscreen yang pecah parah. Oke, untuk infonya saya coba untuk nyalakan, untuk yaitu mengecek di bagian touchscreen apakah bisa berfungsi dengan normal, dan juga untuk mengecek di bagian LCD-nya. Oke, untuk LCD-nya perhatikan teman-teman. Untuk touchscreen saya tes masih normal, dan sedangkan untuk touchscreen atau kaca touchscreen atau bisa disebut juga itu glass, pecahnya sangat parah dan retaknya sangat banyak teman-teman. Kelihatan jelas untuk LCD-nya ada flek warna kuning kecoklatan, namun sangat tipis sekali teman-teman. Jadi untuk handphone Oppo F7 Youth ini, untuk kerusakan kaca touchscreen apabila retak atau pecah seperti itu, tidak usah mengganti LCD satu set ya teman-teman, jadi bisa diganti hanya kacanya saja. Oke, sedangkan untuk infonya sudah saya bongkar, dan untuk segelnya sengaja saya simpan karena handphone ini belum pernah diservis sekalipun. Jadi untuk segelnya saya simpan, nanti bisa dipasang kembali apabila pengerjaan sudah selesai teman-teman. Oke, kita lepas untuk backdoor, dan kita lepas untuk penutup mesin dan baterai, dan kita lepas juga untuk di bagian mesinnya. Oke, untuk mesinnya kita lepas saja, dan tinggal sisa LCD yang masih menempel di bagian frame teman-teman. Lalu kita siapkan untuk solasi atau lakban warna bening. Ini hanya berfungsi untuk menghindari resiko, yaitu melapisi kaca touchscreen yang retak, untuk menghindari risiko saat proses, yaitu proses pemisahan LCD dari framenya atau proses pembongkaran LCD dari frame. Kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu panas di angka 70, lalu kita siapkan mika tipis dan lentur, dan kita cari celah seperti ini dan hindari kaca touchscreen yang retak ya teman-teman. Kita cari celah dulu untuk di bagian kaca touchscreen yang retaknya ringan atau hampir tidak ada keretakan. Jadi untuk mempermudah memasukkan mikanya, dengan ekstra hati-hati kita masukkan seperti ini. Kita memasukkannya dengan terlalu dalam dulu ya teman-teman, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit hingga sampai ke bawah LCD, dan sudah kita lepas untuk LCD-nya. Jadi saran saya untuk membongkar LCD dari frame harus ekstra hati-hati, karena proses awal pengerjaan penggantian kacanya saja atau penggantian glassnya saja diwajibkan untuk menyelamatkan LCD yang original dari bawaannya agar tidak pecah ataupun tidak rusak. Oke, untuk LCD-nya sengaja saya tes ulang karena sudah selesai kita bongkar LCD dari framenya, apakah LCD bisa berfungsi dengan normal atau tidak setelah kita bongkar teman-teman. Oke, untuk touchscreen-nya sengaja saya coba untuk tes ke semua area layar touchscreen apakah bisa berfungsi dengan normal. Alhamdulillah untuk touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan normal, dan LCD-nya pun tidak ada yang cacat dan alias masih bersih dan jernih. Dan langkah selanjutnya kita akan proses, yaitu memisahkan LCD dari kaca touchscreen atau memisahkan LCD dari glassnya. Untuk alat separatornya sendiri saya tetap menggunakan panas di angka yang sama, yaitu di angka 70 yang sering saya gunakan, dan sedangkan untuk kawat pemisah saya menggunakan ukuran 0,08 mili teman-teman. Oke, di tahap ini kita pisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya dengan cara yaitu kita tekan
Di antara tengah-tengah antara LCD sama kaca touchscreen untuk kawatnya kita masukkan sambil kita tekan ke bawah dan sambil kita gesekkan seperti ini. Tetap harus ekstra hati-hati karena segala ada risikonya. Untuk memisahkan kaca touchscreen bisa juga cacat terkena di bagian lapisan polaris ataupun besar kemungkinan ada cacat LCD yang sejenis tompel, bergaris ataupun bisa juga pecah. Jadi alangkah baiknya dikerjakan dengan ekstra hati-hati dan suhu panas alat separatornya di setting dulu sebelum kita kerjakan teman-teman. Setelah kita bersihkan untuk sisa lemnya, karena setelah kita proses memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya otomatis LCD masih ada sisa lem, kita bersihkan dulu. Dan sudah selesai untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya. Namun jangan senang dulu teman-teman, karena untuk proses memisahkan LCD dari kaca touchscreen itu sangatlah beresiko tinggi dibandingkan untuk penggantian LCD satu set. Oke, untuk LCD-nya sudah saya nyalakan dan perhatikan betul-betul untuk menyimak kondisi LCD-nya seperti ini. Oke, untuk di bagian bawah terlihat jelas ada bulatan tombel atau flek warna hitam, dan juga untuk di bagian samping kiri juga ada teman-teman. Oke, saya coba untuk backgroundnya saya ganti putih agar terlihat jelas untuk cacat tombelnya di bagian mana saja. Oke. Oke, yang saya tunjuk ini adalah di bagian flek warna hitam atau tombelnya. Jadi terlihat jelas untuk di bagian flek atau tombel warna hitamnya di bagian LCD paling bawah dan di bagian samping. Dan oke, untuk di bagian memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya tetap harus hati-hati karena segala ada risikonya seperti ini contohnya teman-teman. Karena untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya itu tidak semudah yang ada di tutorial YouTube. Ada kalanya untuk resikonya seperti contoh seperti ini, ada flek warna hitam dan tombel atau bisa disebut tombel, cacat tombel di bagian LCD setelah kita pisahkan dari kaca touchscreen-nya. Untuk tutorial cara menghapus atau menghilangkan flek warna hitam atau tombel dinantikan saja untuk tutorial berikutnya ya teman-teman, karena di tutorial kali ini saya fokus untuk penggantian kaca touchscreen atau tutorial cara mengganti gelas Oppo F7 Yacht. Oke, kita akan coba untuk membersihkan di bagian sisa lem atau sisa kotoran yang ada di bagian LCD setelah kita hapus atau menghilangkan tombel dan ada sisa sedikit atau sisa kotoran, kita bersihkan dulu sebelum pemasangan lem OK kering. Itu adalah lem OK kering yaitu dengan ukuran 7 in universal. Sekarang kita akan coba untuk memasangnya. Pastikan LCD, usahakan kondisi LCD bisa sebersih mungkin ya teman-teman saat kita membersihkan agar tidak ada debu atau kotoran yang menempel di bagian LCD. Kita presisikan dulu untuk lem OK keringnya ke bagian bawah, lalu kita ratakan menggunakan alat roll. Oke, kita tekan sambil kita dorong halus. Oke, otomatis masih ada sisa lem ya teman-teman, masih ada sisa, kita potong sesuai ukuran LCD. Tetap harus hati-hati saat proses pemotongan sisa lemnya. Oke, untuk pemasangan lem OK kering sudah selesai dan kita siapkan untuk frame, dan lalu kita pasang LCD sambil kita kasih tatakan ke bagian bawah LCD seperti ganjalan atau benda kertas yang tipis, hanya berfungsi untuk memancing proses pemasangan kaca touchscreen-nya. Oke, ini adalah kaca touchscreen yaitu Oppo F7 Yacht, dan sekarang kita akan proses yaitu tahap pemasangan, dan perhatikan betul untuk tutorialnya. Kita lepas dulu untuk lem OK kering yang ada di bagian LCD, dan kita lepas plastik yang ada di bagian kaca touchscreen-nya, lalu kita presisikan dulu kaca touchscreen ke bagian bawah frame. Oke, seperti ini contohnya. Oke, kita tekan halus atau kita tempelkan kaca touchscreen ke LCD. Untuk di bagian tangan kiri posisinya kasih jarak renggang sambil kita angkat bebarengan teman-teman. Dan perhatikan di bagian ini ada jarak kerenggangan antara LCD sama kaca touchscreen. Dan di bagian belakang diperhatikan apabila sudah presisi, selanjutnya kita bisa memijit atau mengurut dengan cara ujung kuku jempol. Kita tekan halus dan sambil kita dorong secara berurutan saja teman-teman.
yaitu untuk menghindari resiko gelembung yang ketinggalan di tengah LCD. Jadi di tahap ini saya akan kasih tips tutorial bagi teman-teman para pemula khususnya yang mungkin belum mampu membeli alat paper remover ataupun yang belum mempunyai alat paper remover. Bisa menggunakan trik teknik manual, yaitu dengan cara kita pijit menggunakan ujung kuku jempol dengan cara kita tekan halus sambil didorong dan secara berurutan. Jadi dari bawah ke atas dan juga dari kiri ke kanan dan juga sebaliknya. Untuk menghindari risiko gelembung udara ketinggalan di tengah LCD, kuncinya ada di bagian tangan kiri, yaitu untuk tugasnya untuk mengasih jarak renggang agar tidak menempel secara otomatis. Jika menempel secara otomatis atau saat kita mengasih jarak renggang itu terlepas, nanti bisa menimbulkan gelembung udara yang sangat besar sekali yang ketinggalan di tengah LCD, teman-teman. Jadi untuk tahap proses penyelesaian sudah clear. Untuk pemasangan kaca touchscreen-nya tidak ada sisa gelembung meskipun tanpa menggunakan alat mesin bevel ya teman-teman. Jadi kita tekan secara halus, secara berurutan untuk menghindari resiko gelembung udara yang ketinggalan di tengah LCD. Sekarang kita lanjut untuk mengetes kualitas LCD sama touchscreen-nya. Saya bersihkan dulu agar terlihat jelas apakah ada gelembung udara atau tidak, teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Kita akan cek sebelum kita rakit LCD atau sebelum kita pasang LCD ke frame. Sedangkan untuk di bagian tompel atau flek warna hitam tidak muncul lagi, alias sudah hilang permanen ya teman-teman. Jadi untuk cara menghilangkan atau menghapus tompel atau flek warna hitam bisa disimak atau dinantikan tutorial berikutnya. Saya akan kasih tips pelan-pelan untuk bagaimana cara menghadapi atau mengatasi dan menghilangkan tompel flek warna hitam dengan cara permanen, tidak bakal muncul 100% lagi. Jadi untuk proses pemasangan kaca touchscreen-nya sudah berhasil dan tompel atau flek warna hitamnya tidak muncul lagi. LCD-nya pun masih menggunakan originalnya tanpa mengganti LCD satu set ya teman-teman. Oke, perhatian di bagian ini, perhatikan di bagian frame masih ada sisa lem. Kita bersihkan dulu hingga sebersih mungkin untuk di bagian frame yang berfungsi untuk merapatkan LCD agar terpasang presisi ya teman-teman. Jadi usahakan di bagian frame apabila masih ada sisa lem dibersihkan dulu agar posisi pemasangannya LCD bisa rapat dan bisa presisi. Oke, lanjut kita siapkan untuk lem warna hitam yaitu T7000 yang saya gunakan. Kita kasih lemnya secukupnya saja ke bagian frame dan selanjutnya kita pasang atau kita presisikan LCD ke framenya teman-teman. Ini khususnya di bagian pengeliman, usahakan di bagian sensor proximity sama kamera depan dan juga area yang bisa menutupi di bagian sensor, usahakan untuk mengasih lemnya sedikit saja teman-teman, nggak usah terlalu tebal atau nggak usah terlalu banyak, yang penting secukupnya saja. Dan kita presisikan untuk pemasangan LCD nya ditekan secara halus, nggak usah terlalu keras-keras. Oke, sambil kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian samping-samping layar LCD dan saya coba untuk bersihkan layarnya. Dan ini adalah tahap akhir setelah kita melalui proses dari awal sampai selesai teman-teman. Oke, ini adalah hasil akhirnya. Tidak ada sisa gelembung, hasilnya pemasangan rapi, LCD-nya pun bersih karena masih menggunakan originalnya dan segala flek warna hitam atau tompel warna hitam sudah hilang permanen, tidak muncul lagi. LCD-nya kembali bersih dan jernih dan sekarang kita akan tes untuk kualitas kameranya. Oke, untuk kualitas kameranya masih jernih dan bersih karena tahap proses pengerjaannya dari awal sampai selesai dikerjakan dengan hati-hati dan bersih. Usahakan untuk di bagian lensa atau modul kamera depan dan belakang usahakan jangan sampai kotor, kemasukan debu atau kena jari kita ya teman-teman. Oke, gitu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.